Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku, teman-temanku, ya, anak-anakku. Hari ini kita akan mulai mata kuliah ekonomi manajerial. Untuk sore ini kita akan membahas tentang penentuan harga jual. Ya. Harga jual ini apa itu? Banyak kita mengetahui di media massa, di TikTok itu ya, harga jual produk-produk impor lebih murah daripada produk-produk dalam negeri. Akibatnya perusahaan di dalam negeri mempunyai pesaing yang sangat ketat sehingga tidak bisa bersaing. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kita semua, terutama di dalam menentukan berapa harga jual yang paling efektif di dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Kita mulai aja hal-hal yang dapat mempengaruhi harga jual, yaitu yang pertama, biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa. Dalam hal ini dapat diramalkan ya. Bukan berarti ramalan itu apa ya, ke orang pintar itu enggak, tapi ke dasar-dasar secara ekonomis ya. Nah, itu dengan menggunakan biaya penuh. Di sini informasinya adalah informasi batas bawah penentuan harga jual. Jadi dengan biaya penuh itu nanti tidak boleh lebih besar dari harga jual. Supaya apa? Supaya tidak menghasilkan kerugian. Paling tidak mendapatkan titik pulang pokok ya, atau HPP-nya sama dengan harga jualnya sama dengan harga pokoknya. Sering mendengar istilah BEP ya. BEP, break even point. Biasanya nanti kalau Anda mempelajari manajemen keuangan itu mendengar atau memperdalam tentang break even point. Yang kedua, aspek di luar biaya. Kalau yang pertama tadi adalah biaya penuh, ya. Tapi yang kedua ini adalah di luar biaya. Nah, di luar biaya itu apa saja? Misalnya, selera konsumen itu akan mempengaruhi penentuan harga. Semakin banyak orang mengetahui, menyukai suatu barang, suatu jasa, biasanya akan menentukan harga yang lebih tinggi atau lebih baik daripada yang lain. Selanjutnya adalah demand dan supply. Demand dan supply sudah kita sampaikan di awal, di pertemuan kemarin, demand adalah apa? Permintaan dan supply adalah penawaran. Pertemuan antara permintaan dengan penawaran itu namanya adalah nanti sebagai titik temu ya, dikatakan sebagai harga pasar ya. Kemudian jumlah pesaing yang memasuki pasar. Semakin banyak pesaing yang masuk ke dalam pasar, maka harga suatu barang ini persaingannya sangat ketat. Sehingga nanti untuk pasar sendiri akan kita bahas tersendiri di dalam bab mengenai beberapa bentuk-bentuk
pasar, ya. Kita kenal ada pasar monopoli, pasar oligopoli, ya, pasar persaingan sempurna, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah harga jual dari pesaing. Harga jual pesaing ini juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan harga jual. Ya, sampai di sini. Ya. Selanjutnya, dengan biaya yang kita kumpulkan di dalam perusahaan, dia katakan sebagai biaya penuh, ya, mempunyai manfaat. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Manajemen akan lebih terkontrol bila mengambil keputusan berdasarkan data dari biaya yang telah dikeluarkan secara teratur atau secara benar dalam proses produksi maupun di dalam proses penjualan barang tersebut. Jadi itu kan nanti ada proses produksi, ada biaya administrasi, ada biaya pemasaran, ya. Itu nanti semuanya akan terkumpul sebagai biaya. Yang kedua, dengan biaya penuh, mengetahui biaya penuh, akan mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jika biaya penuh itu dibandingkan dengan harga jual di pasar lebih tinggi daripada harga jual di pasar, ini produk ini tidak bisa masuk ke pasar. Karena apa? Akan ada hambatan dari pesaing yang lain. Yang kedua, jika biaya penuh ini harga jual kurang dari harga di pasar, lebih kecil, ya, maka biasanya produk dengan mudahnya masuk ke dalam pasar. Sehingga jangan heran kalau ada produk-produk tertentu, produk-produk baru, ini masuk ke dalam pasar tanpa memperhatikan memperhatikan keuntungan. Mereka yang penting bisa masuk pasar, harganya di bawah harga pasar. Dalam jangka pendek, tujuannya apa? Biasanya untuk perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang baru dengan dibebankan kepada biaya advertising atau biaya pengiklanan. Ya. Yang ketiga, memberi perlindungan dari kerugian. Ya, dengan biaya penuh mengetahui tadi akan mendapatkan manfaatnya, manajer itu berpikir kira-kira untuk menghindari kerugian, paling tidak menutup biaya penuh tadi itu ditentukan pada posisi harga berapa. Ya. Yang keempat, memberi informasi tindakan pesaing. Di sini ya. Selanjutnya, di dalam penentuan harga jual, ini beberapa metode yang nanti akan bisa digunakan, yaitu yang pertama, harga jual normal. Ini pada perusahaan manufaktur dan penjualan jasa. Kemudian yang kedua, harga jual untuk pesanan khusus. Pesanan khusus itu misalnya apa? Pesanan khusus itu contohnya ya, kalau Anda atau kita berada pada perusahaan yang melayani pembuatan barang atau pembuatan jasa dengan pesanan yang
berbeda dengan produk yang lain. Contohnya di sini pembuatan surat undangan. Ya, surat undangan kan nggak mungkin sama ya. Bentuknya beda, kemudian bahannya beda, tulisannya beda, ya. Tentunya dengan yang berbeda-berbeda tadi akan mempengaruhi harga jualnya. Ya nggak? Misalnya untuk undangan pesta pernikahan yang besar, mungkin dengan undangan yang tebal, ya, dengan tintanya tinta emas, dan ada gambar-gambar yang lebih menarik, ya. Tentunya akan berbeda dengan undangan yang sederhana. Hanya tintanya hitam putih saja, yang penting beritanya menyebar, gitu ya. Itu akan berbeda. Pesanan khusus. Kemudian harga jual dengan cost type contract. Ya. Dan cost type contract. Nanti dibahas di belakang ya. Kemudian harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini juga nanti dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pemerintah tadi. Yang pertama, harga jual normal. Secara normal, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah menghasilkan laba. Laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Ya. Rumusnya adalah harga jual sama dengan tafsiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Pendekatan full costing atau pendekatan variabel costing mempertimbangkan cost of capital, resiko bisnis, dan capital employ. Ya. Nah, ini untuk tafsiran biaya ini nanti pakai biaya penuh atau biaya variabel. Itu apa, Pak? Ingat ya. Ingat di dalam pembahasan akuntansi biaya itu ada pendekatan full costing, ada pendekatan variabel costing ya. Dibuka lagi bukunya ya. Kemudian cost of capital ini resiko bisnis dan capital employee. Kita lihat slide selanjutnya. Cost of capital. Biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Misalnya butuh dana untuk menjalankan usaha dengan kredit bank yang bunganya 24% PA. PA bukan apa itu ya. Flat ya. Dan tax atau pajak dari laba yang dihasilkan 25%. Maka cost of capital-nya adalah 100% dikurangi dengan 25%. 25% itu adalah pajak, karena pajak sifatnya kan akan mengurangi keuntungan ya, tax ya. Dikalikan dengan 0,24. 0,24 adalah bunga. Jadi 75% dikalikan 0,24. Semakin besar biaya modalnya, semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Jadi cost of capital. Selanjutnya adalah resiko bisnis. Business risk. Ya. Jika risiko bisnis besar, semakin besar perusahaan ditambahkan pada cost of capital. Ini dengan memperhitungkan
laba yang diharapkan. Biasanya dengan risiko bisnis, semakin besar risiko bisnis, maka tingkat laba yang dihasilkan itu semakin kecil ya. Ya. Sekarang coba Anda bayangkan sekarang. Kalau misalnya Anda usaha di dalam penjualan barang misalnya ya. Nah, jualnya di tempat yang ramai dan aman, itu biasanya jualannya cepat laku. Tapi kalau jualannya adalah jualan di tempat yang mempunyai banyak konflik, misalnya kayak di Palestina sekarang, itu ya kemungkinan barangnya tidak laku ya, malah mendapatkan risiko yang sangat besar. Tidak untung tapi jadi untung, mendapatkan kerugian ya. Jadi risiko bisnis ini juga perlu diperhitungkan, kira-kira cost of capital dari risiko bisnis tadi berapa. Selanjutnya adalah laba yang diperhitungkan atau dipertimbangkan dari capital employed adalah jumlah investasi. Semakin besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Besarnya capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran. Total aktiva itu kalau di dalam neraca perusahaan itu lihatnya di mana? Lihatnya adalah di bagian sebelah kiri ya. Kan kalau di neraca itu ada sebelah kiri itu apa? Pasiva, sebelah kanan sebelah kiri aktiva, sebelah kanan adalah sisi pasiva. Atau ada juga yang melihatnya bagian atas dan bawah. Ya, aktiva itu terdiri dari aktiva tetap. Jangan dulu. Aktiva lancar dulu, kemudian aktiva tetap. Sementara di sebelah kanannya adalah hutang dan modal. Ya, ini dilihat di neraca. Lihatnya di situ, di sisi aktivanya. Oke, selanjutnya. Rumusan menghitung harga jual per unit untuk perusahaan manufaktur, ini harga jual per unit sama dengan biaya. Ini ada tanda bintang 1. Tanda bintang 1 ini menunjukkan biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unitnya. Ya. Ditambah persentase markup-nya. Nah, persentase markup tadi adalah ekspektasi laba ditambah dengan biaya tanda petik 2. Tanda petik 2 itu biaya yang tidak berhubungan langsung oleh volume produk atau biaya non-produksi. Oke? Ya, itu. Jadi, kita lihat tabel perbedaannya dengan pendekatan full costing, ya, variable costing, dan total costing. Unsur biayanya, biaya produksi. Unsur markup-nya adalah ekspektasi laba ditambah biaya non-produksi. Ya. Untuk variable costing, contribution approach, biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variabel. Ini yang nanti dimasukkan semuanya. Kemudian
unsur markup-nya adalah ekspektasi laba ditambah biaya produksi plus non-produksi yang bersifat tetap. Kemudian total costing, biaya produksi ditambah biaya non-produksi. Ini ada ekspektasi laba, ya. Ini perbandingan antara biaya full costing atau absorption approach dan contribution approach. Soalnya, contoh ya, manajer pemasaran PT Glory sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk Astrek untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya variabel. Biaya variabel ini dikumpulkan di atas ya. Biaya produksi variabel, biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel ya. 2 miliar ditambah 50 juta ditambah 50 juta ketemunya 2 miliar 100 juta rupiah. Kemudian biaya tetap, ada biaya tetap produksi, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap, ya 1 miliar tambah 150 juta, tambah 250 juta, kemudian 1 miliar 400 juta rupiah. Dan total biaya penuhnya 3 juta 500 juta rupiah. Ya, 2 miliar 100 ditambah 1 miliar 400. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran, ya, ini ada 4 miliar. Laba yang diharapkan dinyatakan dalam tarif kembalian investasi. Nah, dengan pendekatan full costing dikumpulkan semuanya full, baik yang variabel maupun yang tetap. Ya, di sini variabelnya 2 juta, 2 miliar, sorry, ditambah 1 miliar, ketemunya 3 miliar. Markup-nya biaya non-produksi variabel dan tetap ditambahkan 100 dan 400, ditambahkan ekspektasi laba yang 25% kali 4 miliar, ketemunya 1 miliar. Totalnya 1 miliar 500 juta rupiah. Kemudian persentase markup-nya 1 miliar 500 dibagi dengan 3 miliar itu dari unsur biaya tetap, dikalikan 100% ketemunya 50%. Ini persentase markup. Berikutnya, perhitungan harga jualnya. Nah, ini. Kira-kira berapa harga jualnya? Biaya produksi ditambah markup 50% dari 3 miliar. Ya, temunya 1 miliar 500 ditambahkan dengan 3 miliar, totalnya jadi harga jualnya 4 miliar 500 juta rupiah. Dibagi dengan volume produksi tadi yang sudah direncanakan, sehingga diperoleh angka harga jual produk per kilogram adalah 4.500 rupiah. Nah, ini digunakan untuk bagaimana kalau variabel costing, bagaimana kalau total costing. Dilihat lagi di slide berikutnya.
berikutnya, harga jual untuk penjual waktu dan bahan. Digunakan perusahaan, bengkel mobil, dok kapal, dan perusahaan-perusahaan penjual jasa, reparasi, bahan dan suku cadang sebagai pelengkap penjualan jasa dalam perusahaan jasa. Volume dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen. Ya, biasanya kan dalam bengkel, dalam itu ada konsumen waktunya berapa jam. Kemudian ditambah spare part-nya yang dipakai apa saja ya. Bukan harga jual per unit, tetapi harga jual per satuan waktu dan dinikmati konsumen. Harga jual ini ditentukan berdasarkan biaya penuh ditambah dengan tadi ekspektasi laba. Dalam sebuah bengkel yang menjual jasa perbaikan mobil, maka biaya yang berhubungan dengan produk adalah biaya tenaga mekanik dan ahli listrik. Biaya yang berhubungan dengan produk, biaya tenaga kerja tak langsung, dan listrik, depresiasi, asuransi, dan lain-lain. Contoh soal ya, ini ada PT Gloria membuka bengkel, ya, dan suku cadang juga, dengan 6 orang tenaga mekanik, 4 orang tenaga listrik, ahli listrik. Ya, ini di departemen bengkel. Kemudian menurut anggaran perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 300 hari. 300 hari A7 jam kerja per hari. Jadi 7 jam kali 300 itu berapa ya? 2.100 jam. Harinya jamnya 2.100. Nah, padahal itu digunakan untuk 10 orang, yaitu 6 orang dari mekanik, 4 orang untuk ahli listrik, ya. Jadi totalnya berapa? 2.100 kali 10, 21.000. Kemudian aktiva yang digunakan di departemen bengkel sebesar 60 juta, aktiva yang ditanam dalam departemen toko suku cadang sebesar 28 juta. Kemudian tarif investasi kembaliannya, ROI-nya, ROI ya, Return on Investment, yang diharapkan dalam tahun anggaran adalah sebesar 25%. Ya, diingat-ingat soalnya ini. Nah, tafsiran jam kerja langsung yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang adalah sebagai berikut. Upah tenaga kerja langsungnya 21.000 jam, di mana per jamnya 1.500, sehingga diperoleh 31.500. Biaya kesejahteraan tenaga kerja 10 orang kali 12 bulan dikalikan dengan 50.000. Kemudian untuk tunjangan kesejahteraan 10 orang kali 12 bulan dikalikan 25.000. Kemudian di total biayanya semuanya adalah 40.500.000. Jam kerja langsung 10 orang 300 hari kali 7 jam per hari. Ya, kemudian 21.000 jam. Jadi biaya tenaga kerja langsung per jam, ya, per jam per orang itu 1.920
ya. Itu dari 40.500.000 dibagi 21 juta. 21.000 jam. Sorry, tadi keliru. Kemudian biaya tenaga kerja langsung bengkel dianggarkan sebagai berikut. Ya, ada gaji pengawas, tenaga kerja tidak langsung lain, kemudian biaya depresiasi aktif tetap, biaya asuransi, biaya listrik, biaya air, biaya depresiasi, aktif tetap, biaya umum, ya. Di total jumlah biaya tidak langsung adalah 16.500.000 rupiah. Untuk perhitungan markup Departemen Bengkel, biaya tidak langsung Departemen Bengkel 16.500.000, ekspektasi labanya 25%, dikalikan 60 juta rupiah. Ya. Jumlahnya 31.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 40.500.000 rupiah. Jadi persentase markup dari biaya tenaga kerja langsung adalah 78%. Ini untuk Departemen Bengkel. Perhitungan markup Departemen Toko Suku Cadang, biaya tidak langsung toko suku cadang, gaji, biaya listrik, biaya kantor, ya, 9 juta ditambah 700.000 ditambah 300.000. Totalnya 10 juta. Ekspektasi labanya 25% kali 28 juta. Ketemunya totalnya 17 juta. Misalkan taksiran harga beli bahan dan suku cadang 23.800.000. Jadi persentase markup dari harga bahan dan suku cadang ini 10 dikurangi 1 dibagi dengan 16 ditambah 23,8 kali 100. Ya. Berapa itu kira-kira? Ya, nanti ketemunya 40%. Nah, kemudian tentukan harga jual Departemen Bengkel. Ya, ini Departemen Bengkel ditentukan misalnya servis mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune-up mesin. Memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang ahli listrik yang masing-masing bekerja sebagai berikut. Mekanik 1 jam, ahli listrik 1,5 jam orang. Sehingga perhitungan harga jual Departemen Bengkel, biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam kali 1.929. Temunya 4.823. Markup 78%, ini yang bengkel, tadi kan sudah dihitung, kali 4.823, 3.762. Jadi harga jual jasa servis mesin untuk 2,5 jam, ya, di mana di mekanik dan ahli listrik adalah berapa? Berapa? 8.585, ya. Kemudian untuk servis mesin terdiri dari pekerjaan ini tadi sudah ya.
harga jual departemen toko bahan. Misalnya, memerlukan jasa servis mesin dan memerlukan 1 kaleng oli mesin dengan harga 10.000. Kalau 10.000, kalau harga olinya 100.000 ya nanti ditambahkan ya, dihitung lagi. Saringan olinya 8.000, sehingga perhitungan harga jual departemen toko yaitu harga jual jasa servis mesin 8.585. Ini dari mana? Tadi yang mana yang sudah dihitung tadi ya, yang 8.585 ditambahkan dengan harga bahan dan suku cadang 18.000 ini dari 10.000 untuk kaleng, 1 kaleng oli mesinnya, 8.000-nya untuk filternya sehingga 18.000. Markup-nya 7.200. Dari mana itu? 40 tadi berapa persen? Ya, kali itu ditambahkan dari harga servis jasa servis mesin. Sehingga jumlah harga penjualan jasa plus bahan adalah 8.585 ditambah 25.200 rupiah. Berapa itu? Jadi 33.885 rupiah. Oke, selanjutnya, harga jual produk perusahaan yang diatur perusahaan atau peraturan pemerintah. Nah ini, jadi yang menentukan manajer, tapi dia berpatokan pada undang-undang, berpatokan pada peraturan pemerintah. Biasanya ini adalah perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam penetapan harga jual, produk dibutuhkan pedoman. Ya, contohnya apa? Perusahaan daerah air minum, perusahaan listrik negara, menentukan harga BBM, ya. Pertamina itu juga harus detail, teliti sekali. Jangan sampai merugikan siapa yang merugikan tadi. Yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya. Yang digunakan adalah unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi. Juga cara pengukurannya dengan adanya pedoman tersebut diharapkan didapatkan harga yang wajar. Tiap kenaikan harga diatur peraturan pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau dilihat dari biaya penuh yang digunakan sebagai dasar kewajaran labanya. Ya. Nah ini kan menjadi dilematis. Manakala perusahaan kepingin mendapatkan laba tapi diatur, oh jangan terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, ini contoh membuat perhitungan listrik. Tadi diketahui harga listrik per kWh ya. Data di slide sebelumnya diketahui taksiran biaya penuh 15 juta, non produksi 15 miliar ya, sorry. Non produksi 2.200.000,
aktiva penuh digunakan 3.200.000.000. Hitung markup-nya. Biaya non-produksi 2.200.000.000. Ekspektasi labanya 25%. Jadi 800 juta. Jumlah biaya tidak langsung non-produksi 3 miliar, biaya langsung produksi 15 miliar. Totalnya jadi 18 miliar. Persentase markup dari produksi adalah 3 miliar dibagi dengan 15 miliar, ya, dikalikan 100%. Ya, ketemunya 20%. Kemudian harga jual per KWH-nya jadi berapa? Taksiran biaya produksinya adalah 15 juta, 15 miliar, ditambah markup-nya 15 miliar kali 20%, temunya 3 miliar, total harga jualnya 18 miliar. Volume produksi dalam kilowatt hour-nya 100 juta kWh. Sehingga harga jual listrik per kWh-nya 180 rupiah. Ya. Oke, sampai di sini ya penjelasan saya terkait dengan penentuan harga jual. Nanti pertemuan berikutnya adalah terkait dengan harga transfer ya. Harga transfer akan kita bahas pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf ya, di mengisi absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.